Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Fida Faroha dari kelas 5A, jurusan Teknik Industri. Baiklah, saya di sini akan mencoba mempresentasikan mini proposal untuk memenuhi tugas besar mata kuliah metodologi penelitian. Dosen Ibu Mersiska STMT. Nah, judul proposal yang saya ambil yaitu analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen menggunakan metode Kano, studi kasus Kantin Aisyah Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, latar belakang pada satu yaitu kepuasan konsumen menjadi faktor penentu keberlangsungan bisnis kuliner. Tentunya para pengusaha di bisnis ini harus melakukan perbaikan berkelanjutan agar mendapatkan hati para konsumen. Nah, untuk mengetahui keinginan dan atribut apa saja yang menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan, maka harus dilakukan penelitian terkait kepuasan konsumen pada bisnis kuliner tersebut. Kantin Aisyah merupakan kantin yang telah berdiri sejak tahun 2017 dan terletak di belakang Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Riau. Alasan pertama pada kantin ini perlu perbaikan kualitas pelayanan adalah agar dapat tetap bersaing dengan kantin-kantin yang berada di sekitar area Universitas Riau. Nah, latar belakangnya, kemudian permasalahan yang telah dijelaskan tersebut didukung oleh hasil dari penyebaran kuesioner pendahuluan ke 40 responden secara purposely sampling yang sudah mewakili dari seluruh aspek, mulai dari pelayanan, harga, lokasi, variasi makanan dan minuman, serta cita rasa dari produk makanan Kantin Aisyah. Dari data kuesioner pendahuluan di atas, didapat bahwa 55% responden mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan karyawan kantin sudah baik. Begitu juga dengan lokasi makanan, lokasi dan harganya. Namun, dalam aspek variasi makanan, 62,5% responden mengatakan ragu-ragu, serta 55% juga responden mengatakan ragu-ragu terhadap cita rasa dari Kantin Aisyah. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, terdapat hasil dan adanya permasalahan dalam segi pelayanan kantin, sehingga perlu dilakukannya perbaikan pada kualitas agar dapat meningkatkan mutu pelayanan dari Kantin Aisyah sendiri, serta dapat bersaing dengan kompetitor lain di sekitarnya. Nah, untuk rumusan masalahnya itu, setelah berjalannya Kantin Aisyah ini selama 1 tahun terakhir, belum adanya dilakukannya perbaikan kualitas dari Kantin Aisyah itu sendiri. Nah, untuk manfaat dari penelitian ini yaitu jika bagi mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kualitas pelayanan dan memberikan usulan yang tepat dan efektif untuk Kantin Aisyah dibandingkan kompetitor lain. Bagi perusahaan, dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kualitas mutu dari Kantin Aisyah tersebut. Nah, tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk melakukan pengukuran kualitas pelayanan dan memberikan usulan perbaikan yang tepat dan efektif dengan atribut yang dimiliki Kantin Aisyah dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Batasan masalahnya yaitu konsumen yang dijadikan responden yaitu konsumen dari Kantin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Riau. Untuk masuk ke bab 2 untuk teori, yang pertama, konsep kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Nah, produk jasa yang berkualitas mempunyai peran penting untuk membentuk kepuasan pelanggan, menurut Kotler dan Armstrong tahun 1996. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Bila kepuasan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi usaha tersebut.
Brand usaha dapat mengetahui kepuasan dari para konsumennya melalui umpan balik yang diberikan oleh konsumen pada badan usaha tersebut, sehingga dapat menjadi masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa pada saat pelanggan komplain, nah hal ini juga merupakan peluang bagi badan usaha untuk dapat mengetahui kinerja dari badan usahanya sendiri. Kemudian, kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei untuk memperoleh opini responden. Kuesioner dapat digunakan untuk memperoleh informasi pribadi, misalnya sikap, opini, harapan, dan keinginan responden. Idealnya, semua responden yang mengisi atau lebih tepatnya memiliki motivasi untuk menyelesaikan pertanyaan pernyataan pada kuesioner penelitian. Nah, apabila responden atau responden rate diharapkan 100%. Artinya, semua kuesioner yang dibagikan pada responden akan diterima kembali oleh peneliti dalam kondisi yang baik dan kemudian akan dianalisis lebih lanjut. Yang terakhir itu menggunakan model Kano. Model Kano dikembangkan oleh Noriaki Kano tahun 1984. Nah, model Kano ini adalah model yang bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut dari produk maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk tersebut mampu memuaskan kebutuhan dari pelanggan. Atribut-atribut layanan dapat diberikan menjadi beberapa kategori. Pada kategori yang must be atau basic needs, pelanggan menjadi tidak puas apabila kinerja dari atribut yang bersangkutan rendah. Nah, atribut-atribut layanan yang dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama yaitu must be atau basic needs. Maksudnya di sini yaitu pelanggan menjadi tidak puas apabila kinerja dari atribut-atribut bersangkutan rendah. Nah, tetapi kepuasan dari pelanggan tidak akan meningkat jauh di atas netral meskipun kinerja dari atribut tersebut tinggi. Kemudian yang kedua yaitu one dimensional atau performance needs. One dimensional atau performance needs itu merupakan tingkat kepuasan berhubungan dengan linear dengan kinerja atribut, sehingga pada kinerja atribut yang tinggi akan mengakibatkan tingginya kepuasan pelanggan pula. Yang ketiga yaitu attractive atau excitement needs. Maksudnya di sini yaitu tingkat kepuasan pelanggan akan meningkat sangat tinggi dengan meningkatnya kinerja atribut. Jadi sesuai atau balance. Akan tetapi penurunan kinerja tersebut tidak akan menyebabkan penurunan tingkat kepuasan. Pengolahan data ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh bisa dianalisa dan kemudian memudahkan dalam mengambil kesimpulan atau menjawab permasalahan yang sedang terjadi pada badan usaha tersebut. Kemudian yang keempat, ada indifference, yaitu pelanggan tidak peduli dengan adanya atribut yang ditawarkan sehingga ada atau tidaknya atribut tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, keuntungan dari pengklasifikasian kebutuhan pelanggan menggunakan metode Kano ini yang pertama yaitu prioritas pada pengembangan produk. Nah, contohnya, tidak banyak keuntungan jika kita menginvestasikan pada perbaikan persyaratan. Memang sudah ada pada tingkat kepuasan, tetapi lebih baik meningkatkan persyaratan one dimensional atau atraktif yang memang jelas berpengaruh pada kualitas produk dan juga mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, model Kano ini digunakan untuk menetapkan pentingnya fitur produk untuk kepuasan pelanggan. Jadi itu juga dapat menciptakan prasyarat yang optimal pada kegiatan pengembangan produk berorientasi pada proses. Kemudian yang ketiga, syarat produk lebih dimengerti. Maksudnya di sini kriteria produk yang memiliki pengaruh terbesar pada kepuasan pelanggan dapat diidentifikasi. Penggolongan persyaratan produk ke dalam dimensi must be, one dimensional, dan attractive dapat digunakan untuk lebih fokus pada sesuatu. Nah, masuk ke metode penelitian pada bab 3 itu berisi tentang flowchart alur dari penelitian yang dilakukan. Mulai dari
Studi pendahuluan, studi pustaka, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian dilakukan, penetapan sampel, kemudian pembuatan kuesioner, menentukan variabel, menetapkan skala, kemudian masuk ke pengumpulan data, yaitu mencari data primer dan sekunder, kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mendapatkan data valid atau reliable. Kemudian masuk ke pengolahan data kembali, yaitu perhitungan metode Kano, menentukan atribut yang ditingkatkan dan dipertahankan, kemudian dilakukannya analisa dari hasil pengolahan data tersebut, yaitu apakah dia validitas dan reliabilitas. Kemudian analisis Kano, lalu terakhir penutup hingga selesai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.